Silahkan disimak video ini. Ini kasus Suzuki Smash susah nyala bisa, namun sangat lama untuk engkolnya dan langsam pun tidak bisa. Ini indikasi seal klep bocor dan kompresi bocor. Honda Suzuki Smash susah untuk dinyalakan. Ini posisi klep membuka ya, noken as membuka. Sebentar tak posisikan noken asnya menutup dulu, kemudian kasih kucuran BBM. Nah, ini sudah menutup belum ini? Nah, ini posisi klep in menutup, dikasih cairan BBM Pertamax atau Pertalite lah. Ini dikasih ciri-ciri ada kebocoran di bagian klepnya. Bisa dilihat gelembung. Ada indikasi kebocoran klep yang jelas. Indikasi kebocoran klep, kemudian keraknya terlalu tebal di bagian ruang bakar sama di bagian ujung seher biasanya. Ini analisa awal ya, sebelum memvonis yang lainnya seperti CDI, kemudian kiprok dan koil. Tujuannya untuk mencari permasalahan yang benar-benar terjadi, tidak asal duga-menduga. Ini tahap awal analisa ya, sebelum memvonis lah. Intinya juga sebelum melakukan pembongkaran di bagian karburator. Ini cara saya. Kemudian bisa dilihat di bagian lubang busi BBM ini atau Pertamax itu yang saya masukkan ke lubang in, rembes masuk ke bagian ruang pembakaran. Nah, di bagian lubang busi ini keluar bensin atau BBM. Intinya kalau ketemu motor mogok, posisi mogok atau mesin susah dinyalakan, analisa utama itu cek di bagian lubang intake manifold, kurang lebih seperti ini. Nah, BBM-nya hilang dengan sendirinya karena mengalami kebocoran atau masuk ke bagian ruang busi. Ini habis, lama-kelamaan habis, dibiarkan karena masuk atau bocor ke dalam ruang pembakaran. Ini posisi klep menutup, klep innya itu posisi menutup. Jadi kalau dilihat secara kasat mata dari atas itu kan ada yang bisa jelas, ada yang tidak. Kalau menggunakan bantuan kamera HP kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian lubang busi itu ada rembesan BBM atau minyak. Oke, langsung ke tahap eksekusi. Pengecekan di bagian head, terutama di bagian klep. Tenang, Pak.
Intinya semua mekanik itu punya cara tersendiri untuk menyelesaikan sebuah sepeda motor ya. Kalau saya melalui analisa terlebih dahulu sebelum memvonis bagian lain. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya tidak salah prediksi atau salah persepsi lah. Takutnya sudah diganti bagian ini dan itu, namun penyakit masih sama atau tidak ada penyelesaian masalah. Bagian head saya buka, kemudian kita analisa bersama-sama apakah keraknya itu memang banyak. Nah, kurang lebih seperti ini. Dugaan saya atau prediksi saya itu tepat. Intinya di bagian kubah atau squeeze-nya itu terdapat banyak kerak yang menempel atau tertinggal. Dari mana kerak itu? Yang mungkin bisa dari ring seher atau dari kebocoran seal clamp. Logikanya kan kurang lebih seperti itu. Logikanya di bagian ujung seher kurang lebih seperti ini. Kalau keraknya setebal ini, otomatis sistem pembakaran itu kurang stabil atau tidak sempurna. Ketika BBM masuk dan busi mempercikan api, tidak terjadi pembakaran secara sempurna atau mengalami keterlambatan karena adanya residu. Makanya ini menurut keterangan bapaknya itu, walaupun sudah dilakukan servis karburator, itu tetap mengalami kendala atau tetap trouble. Iya pasti, karena di bagian kompresi ini mengalami kebocoran dan di bagian ruang bakar juga terdapat banyak sisa oli atau kerak dari sisa pembakaran ya. Kemudian tahap selanjutnya untuk pengecekan di bagian pelatuk lap. Sekalian kalau membongkar di bagian kop, itu usahakan untuk cek di bagian seal clamp, kemudian semuanya lah yang menyangkut di bagian head, baik mulai dari knock-on as, pelatuk, kemudian seal clamp dan batang clamp, bahkan sampai boss clamp, apakah mengalami kelonggaran atau tidak. Jadi di dalam komponen head ini kan ada spare part dengan fungsi tertentu, memiliki fungsi masing-masing maksudnya. Misalkan di sini di bagian pompa oli, jalur pompa oli ya ini. Misalkan di bagian yang saya lepas ini sirkulasi pompa oli yang masuk ke bagian knock-on as untuk membasahi bagian knock-on as dan pelatuk klep. Intinya langkah awal itu bisa memahami sistem kerja komponen yang ada di bagian engine, baik itu di bagian kop maupun di bagian buring dan lain sebagainya sampai mesin tengah lah. Bahkan sampai pengapian itu harus benar-benar memahami. Untuk pelatuk klep atau templar cukuplah, tidak mengalami masalah yang serius. Untuk yang X ya, maaf, untuk yang in, ini untuk yang X nya. Nah, usahakan ketika melepas kuku klep itu diselipkan di antara sprint per klepnya supaya tidak hilang atau loncat.
Ini untuk bagian klep X. Seperti biasa pengecekan di bagian botol klep atau bos klep, apakah mengalami kelonggaran atau tidak. Ketika mengalami kelonggaran ya usahakan wajib untuk melakukan penggantian. Oh sorry, gagal fokus, maaf tadi yang X ya, bener yang X, dan ini yang in, ini yang klep in. Kalau memang tidak ada masalah ya cukup dibersihkan di bagian kopnya atau squeeze-nya, kemudian skor ulang, ganti seal klep. Kalau memang bos klep itu longgar ya silahkan ganti, tujuannya supaya kompresinya itu stabil atau terjaga. Ini oblak namun sebenarnya ya wajib ganti, wajib ini diganti, tidak ada toleransi. Kalau saya, sepengalaman saya, kalau digunakan ya ada resiko tertentu, nanti kompresi tetap bocor terus, Oke, cuman ini yang bisa saya berikan informasi ketika mengalami masalah sepeda motor susah dinyalakan. Ketika nyala itu RPM susah langsam, kemudian dinyalakan mesinnya itu terlalu lama nyalanya. Kalau dingin bahkan susah sekali. Nanti tinggal bersihkan di bagian ujung piston ini, karena keraknya tebal, dibersihkan sampai bersih.